Ayo Bu, persekutuan keluarga, Genduk, Bayu, Kila, ayo. Ayo sini. Kita menyanyikan untuk memuliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat 344 bait 1. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur Bapa telah menyertai kami seharian hingga saat ini dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, pada sore ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa kegiatan masa Paskah 2023. Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, tuntun kami, persiapkan hati kami sehingga kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Dan kiranya Tuhan juga menyertai kami, melindungi kami sehingga persekutuan doa keluarga ini bisa terlaksana sampai akhir dengan selamat. Semua ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 50. Nanti dibacakan oleh Genduk ya, Christine. Ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Silakan dibacakan firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf.
Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Amin. Kita lanjutkan membacakan firman Tuhan di dalam Matius 27, dibacakan oleh Bayu. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Silakan Bayu. Dan selanjutnya terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31 dengan judul perikop Yesus diolok-olokan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya di kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Kita akan membaca keterangan dari firman Tuhan yang dibaca dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dan Matius 27 ayat 27 sampai 31. Perasaan kecewa, marah dapat muncul dari mana saja dan dialami oleh siapa saja, dan bahkan mungkin dialami oleh keluarga kita. Pemicunya dapat terjadi dari berbagai macam hal dan bahkan dari hal-hal yang begitu sepele. Akibatnya muncul sakit hati, dendam yang akan membawa manusia menuju penderitaan dalam hati dan hidupnya. Mungkin bisa terjadi antara anggota keluarga yang saling mendendam dan bahkan menjadi musuh dalam selimut. Dihindari tidak mungkin, dibiarkan sangat menyakitkan. Ketika keadaan ini terjadi, setiap orang perlu mengingat bahwa kebencian akan membawa manusia kepada penderitaan hidup yang berkepanjangan. Pengampunan harus dilakukan dan mungkin itu berat atau menyakitkan, tetapi akan memberikan kelegaan dan menolong manusia untuk membangun rekonsiliasi dan pemulihan dalam menjalin persaudaraan. Saudara yang kekasih, banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf di luar kendalinya. Yusuf harus dimasukkan ke sumur, dijual dan menjadi budak di negeri Mesir, dipenjara dan akhirnya menjadi seorang yang memiliki kekuasaan di negeri Mesir. Semua di luar kendali Yusuf. Dia mengalami banyak hal yang buruk sebelum akhirnya menjadi penguasa di negeri Mesir. Hal yang menentukan hidup Yusuf sebagai manusia yang beriman adalah sikap Yusuf terhadap apa yang terjadi.
Jika dia mau, dia dapat membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih memanai secara positif semua penderitaan yang dialami. Allah memiliki rencana yang besar dan memilih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sikap yang dipilih itulah yang menentukan siapa Yusuf yang sebenarnya. Dalam masa Paskah saat ini juga mengingatkan akan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami oleh Yesus yang terekam dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31 begitu berat. Para pasukan Romawi menanggalkan pakaiannya, memahkotai kepalanya dengan duri, mengolok-oloknya, meludahi dan memukulnya, kemudian menyalibkannya. Apakah Tuhan Yesus membalas semua pelakuan yang telah dialaminya? Tidak. Dengan cara inilah Yesus ingin menunjukkan dan mengajarkan kepada manusia bahwa pengampunan dan penebusan dosa memang menyakitkan dan penuh dengan penderitaan. Harus melalui jalan salib dan tetesan darah, tetapi mendatangkan pemulihan dan menyatukan kembali hubungan yang pernah retak atau hancur. Hanya dengan kasih Allah, pengampunan itu terjadi, dan hidup kita dipulihkan dan dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita saat ini kita bisa belajar. Pertama, penderitaan hidup menunjukkan iman manusia. Dalam penderitaannya, Yusuf sedikit pun tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya. Sebagai manusia, Yusuf bisa saja membalas perlakuan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dengan iman yang teguh, Yusuf mampu menjalani proses yang dialami dengan iman, bahwa Allah akan senantiasa memberikan kekuatan dan akan menopang dan menolongnya. Yusuf tetap ingat akan penderitaan yang dialami, tetapi dia tidak lupa terhadap saudara-saudaranya. Yusuf meyakini bahwa melalui penderitaan yang dialami, Tuhan sudah memilih rencana besar untuk hidupnya dan bagi saudara dan keluarganya. Inilah yang harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, baik keluarga maupun gereja Tuhan. Menghayati masa Paskah saat ini, penderitaan yang sedang kita alami harusnya kita gunakan untuk melihat kembali diri kita dan menjadikan momentum untuk merefleksikan iman kita. Belajar untuk mengampuni walaupun harus menderita, karena dengan pengampunan akan terjadi rekonsiliasi dan hubungan kita akan dipulihkan kembali. Masa lalu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf tidak menghambat pertumbuhan iman Yusuf. Justru dengan adanya penderitaan, iman akan bertumbuh dan menunjukkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Yang kedua, pengampunan berlaku untuk semua orang. Dalam penderitaan yang dialami, Tuhan Yesus tetap memberikan pengampunan dan bahkan mendoakan. Tercantum di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan bahwa di dalam derita yang dialami oleh manusia harus tetap ada pengampunan tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kasih dan pengampunan yang diberikan Yesus tidak terbatas, tetapi manusia sering membatasi diri dalam memberikan kasih dan pengampunan. Demi menyelamatkan manusia dan dunia, Yesus tidak mengingat kesalahan dan dosa manusia. Hal inilah yang harus dimotivasikan kita lebih dahulu.
sebagai umat percaya dalam menjalani kehidupan dan keselamatan yang diberikan Allah. Mungkin di antara keluarga kita saat ini pernah melakukan kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, yang berujung terjadinya konflik. Mari kita belajar untuk menerima saudara kita dengan cara mengampuni walaupun itu sulit dan berat. Tetapi jika ada kemauan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati penderitaan hidup yang saat ini kita alami. Ada rekonsiliasi dan pemulihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, peristiwa atau penderitaan hidup memang dapat mempengaruhi jati diri manusia. Tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa atau penderitaan itulah yang menentukan diri dan iman kita sebagai umat percaya. Kita semua mungkin tidak asing dengan lagu ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebuah lagu yang disadur dari Mazmur 133. Dari lagu ini ada satu semangat yang hendak dimunculkan oleh sang pemazmur. Semangat untuk membina kehidupan bersama di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai saudara hidup, berdamai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Betapa bahagianya hidup kita ini jika kita semua hidup rukun bersama. Walaupun pernah terjadi konflik yang membuat kita menderita. Tetapi Tuhan mengajarkan pengampunan dan terjadi rekonsiliasi serta pemulihan. Semangat itulah yang Yusuf dan Tuhan Yesus ingin tunjukkan bagi kita semua dalam masa Paskah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup persekutuan doa sore ini dengan menyanyikan atau memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Kita akhiri persekutuan doa sore ini. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan ini dengan doa. Saya antarkan. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, Kau telah bersabda
Kau telah berfirman untuk keluarga kami. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi suluh dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertumbuh, kami bisa berbuah dalam menjalani kehidupan ini. Kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi terang di sekitar lingkungan kami, di sekitar masyarakat kami, di sekitar gereja kami. Kami bisa menyatakan kasih kepada sesama kami di dalam keluarga, di dalam jemaat maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, terima kasih Kau telah melindungi kami, Kau telah menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam persetujuan doa pada sore ini. Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan bersama-sama nanti beristirahat. Kiranya Tuhan menyelimuti dengan kasih-Mu sehingga kami bisa bangun pagi dan kami bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.